Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peternak semua pecinta Barokah Farm Kediri. Saya Dr. Tovan, owner dari Barokah Farm Kediri. Datang kembali di kandang kami yang beralamat di Jalan Tambangan nomor 13 RT 1 RW 5 Desa Ngadiluwih, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Apabila ada rekan-rekan ingin bertanya atau WA, bisa langsung WA ke saya atau ke nomor admin di nomor 0821 400 95 938. Nah, sobat ternak pasti penasaran, siang hari ini saya akan membahas apa? Tema hari ini adalah tentang bank pakan. Nah, kenapa bank pakan itu penting untuk dibahas? Karena ini merupakan kunci sukses peternakan kita. Karena apa? 70% biaya operasional merupakan biaya pakan. Nah, seperti hanya yang sering saya jelaskan di YouTube maupun di pelatihan yang diadakan di Barokah Farm, yaitu yang meliputi 3P. Salah satunya adalah P yang pertama itu P, persiapan. Nah, persiapan itu dibagi lagi. Persiapan pakan, persiapan kandang, persiapan isi. Nah, seringnya itu peternak-peternak itu dibalik, beli isinya dulu tapi belum punya pakannya. Sehingga ternaknya akan menjadi kacau kalau dengan datang tiba-tiba tapi pakan belum siap. Akhirnya jatuhnya ternaknya tidak maksimal, biayanya bengkak karena pakan harus beli semua. Nah, hal seperti ini tidak boleh terjadi di rekan-rekan semua yang menonton video Barokah Farm Kediri. Nah, jadi kita bicara persiapan pakan ya. Jadi kita bicara pakan itu banyak macamnya ya. Kalau di Barokah Farm sendiri ini pakan itu menu utama adalah rumput ya. Rumput kita tanam ada 3 jenis yang kita tanam ya di Barokah Farm itu. Ada rumput pacong seperti yang di belakang ini. Nah, belakang saya ini rumput pacong. Itu kenapa saya pilih rumput pacong, karena produktivitasnya cukup tinggi ya. 1 hektar sekali panen di usia 60 hari bisa sampai 10 ton per hektarnya. Itu sudah cukup untuk ribuan ekor. Terus kenapa rumput pacong ini? Karena dia kuat di segala cuaca dan produktivitasnya cukup bagus. Nah, jenis yang kedua yaitu saya tanam adalah yang namanya rumput odot. Nah, yang agak kecil mana? Oh ini, oke, agak maju. Nah, itu yang di sebelah itu yang agak pendek. Ya, itu rumput odot. Ya, rumput odot itu agak tinggi, agak pendek, tetapi keunggulannya dia memang kadar gulanya lebih bagus, tetapi memang agak tinggi kadar airnya, agak basah. Ya, kalau masalah palatabilitas sama, semua sama. Terus jenis rumput yang ketiga yang kita tanam adalah rumput red napir, yaitu merah tapi nggak kelihatan, ada di petak sebelah itu ada red napir. Itu produktivitasnya tidak setinggi pacong ya, agak rendah, tetapi perwujudannya hampir sama, cuma beda di warna. Dia warnanya merah ya. Terus palatabilitasnya memang agak lebih tinggi daripada pacong. Ya, ada plus minus lah ya. Kalau red napir itu palatabilitasnya lebih tinggi, tetapi produktivitasnya agak rendah. Begitu ya teman-teman. Nah, kembali ke masalah pakan. Jadi ternak itu yang perlu disiapkan adalah bank pakan dulu sebelum kita menganjak ke kandang maupun ke isinya. Nah, terus untuk menghitung kebutuhan pakan bagaimana? Nah, ini banyak sekali yang akan bertanya seperti itu. Kebutuhan pakan, kalau pakan kita dominan untuk hijauan, kebutuhan ternak sehari itu kalau kita pakai full hijauan dengan kadar air di atas 50%, paling tidak butuh sekitar 10% dari apa? Dari berat badannya ya. Kalau domba-domba kita beratnya 30 kilo ya berarti cukup 3 kilo saja per hari untuk rumputnya. Seperti itu ya hitungannya kasarnya. Rumput itu mau dibuat silase, mau dibuat fermentasi, mau dibuat berikan segar, tidak ada masalah ya. Yang penting kebutuhan minimalnya terpenuhi. Jadi enak nanti kita kalau ternak pakan siap, menghitung pakannya kita sudah bisa, ternak akan menjadi sangat mudah, sangat nyaman. Ya, jadi itu yang perlu diperhatikan, kebutuhan pakan
dalam satu hari itu 10% dari bobotnya, maksimalnya seperti itu. Kalau kita buat fermentasi kadar airnya agak kering, ya mungkin 7% sudah cukup. Silase agak kering, kita buat 6%, 7% sudah cukup. Kalau 10% itu kita hitung dengan kondisi basah, tidak kita proses sebelumnya. Ya, jadi itu yang kita berikan. Dan pemberian pakan itu mau 1 hari 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali bebas. 1 kali pun tidak ada masalah. Yang penting 10%-nya itu terpenuhi. Jadi seandainya rekan-rekan memberi pakan ternak seperti di kandang kami ya 2 kali, berarti pagi 5%, siangnya 5%. Beres. Yang tidak boleh itu 2 kali tapi cuma paginya 2%, sorenya 3%, totalnya 5%. Itu yang tidak boleh, itu kurang. Ya. Kalau memberinya mau 5 kali, ya boleh aja. Berarti 2%, 2%, 2%, 2%, 2%, ketemunya 10%. Sehingga angka kebutuhan minimal untuk ternak itu terpenuhi dan ternak kita menjadi sehat, tidak kena penyakit. Ya. Kalau di kandang kami di Barokah Farm itu pola pakan yang kita terapkan adalah 2 kali pemberian pakan, yaitu pagi hari jam 7 dan sore hari jam 3. Kalau untuk pemberian minum itu 24 jam ada terus, kita berikan di wadah khusus. Jadi itu ya rekan-rekan, saya ingatkan sebelum melangkah beternak, siapkan dulu pakannya. Kalau pakan sudah beres, baru kita siapkan kandang. Kalau kandangnya sudah selesai, baru kita beli isinya. Jangan dibalik. Jangan isi dulu, baru mikir kandang, baru pakan. Akan menjadi runyam urusannya. Oke, kira-kira seperti itu siang hari ini. Apabila ada pertanyaan kurang jelas, bisa WA ke saya atau tanya-tanya di komen, nanti akan kita jawab. Terima kasih dari saya, Dr. Tovan dari Barokah Farm Kediri. Cukup sekian dan terima kasih, semoga konten hari ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.